نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mengantarkan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua para pemirsa mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan umur, dan mudah-mudahan nanti kita semua bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama sekali saya mohon maaf karena ini masih percobaan, sehingga tadi agak lama, ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam usaha dakwah ini semua dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini kita bekerja sama, yang pertama dengan Yasa, kemudian yang kedua dengan Majelis Duha, dan kemudian yang ketiga dengan LBH Mandiri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun agak telat-telat sedikit, sekali lagi mudah-mudahan kita nanti bisa kita selesaikan sampai tuntas. Mungkin tidak seperti biasanya, jadi belum bisa terlalu lama. Nah, dan alhamdulillah pagi hari ini kita mengambil tema tentang bahagia di musim corona. Kenapa kita ambil tema ini? Karena banyak sekali orang-orang yang bersedih, orang-orang yang tidak sabar dalam menghadapi musibah ini. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada, bahwa saat-saat seperti ini adalah sebenarnya saat-saat yang tepat. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya supaya suasana seperti ini kita tetap bahagia, kita tetap tenang, kemudian hidup kita tetap dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kebutuhan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW itu memberikan pedoman kepada kita semua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan berprasangka baik itu, atau husnudzon billah dalam bahasa Arab? Para ulama memberikan definisi bahwa yang disebut dengan prasangka baik itu adalah tawakku'ul jamil minallahi ta'ala. Bahwa semua hal atau segala sesuatu yang menimpa kita dan semua yang musibah yang kita hadapi, maka itu sebenarnya yang terbaik bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memberikan keputusan yang terbaik untuk kita semuanya. Tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tidak baik. Semua takdir yang menimpa kita, semua takdir yang kita hadapi ini, semua itu adalah pasti terbaik bagi kita. Maka itulah pentingnya husnudzon. Nah, memang kadang-kadang keputusan Allah itu kadang bisa kita rasakan hari ini. Nah, sebagian orang baru merasakan setahun yang akan datang, atau sebulan, atau 1 pekan lagi, atau bahkan mungkin 2 tahun lagi. Nah, maka itu pentingnya kita kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya pribadi itu sangat-sangat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musim corona ini. Mengapa? Karena saya merasakan, secara pribadi saya merasakan bahwa inilah saat kehidupan saya yang kami sekeluarga yang paling bahagia. Kenapa paling bahagia? Karena kami bisa berdekat dengan seluruh keluarga yang biasanya kepingin ketemu anak-anak itu harus ada biaya, mungkin sebulan sekali, itu pun pertemuannya tidak lama. Kemudian kita membutuhkan perjalanan, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah. Gitu. Nah, tapi di saat-saat musim corona ini justru saya merasakan bahagia karena setiap hari ketemu dengan anak-anak, setiap hari ketemu dengan istri. Kemudian rezeki datang sendiri. Maksudnya datang sendiri adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saya yang biasanya setiap hari keluar rumah, lalu tidak boleh keluar rumah. Tetapi alhamdulillah dengan karunia, dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kebutuhan itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itulah pentingnya kemudian kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita iklan sebentar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bahwa Rasulullah mengatakan inna husnudzan min husnil ibadah, bahwa berprasangka baik itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita ini merasa senang menghadapi takdir, lalu ikhlas dengan seluruh keputusan Allah, rela dan ridho dengan keputusan Allah itu, berarti itu bagian dari ibadah yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada ruginya kalau kita ini berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena kalau husnudzon, kita ini husnudzon kepada Allah, maka Allah nanti akan husnudzon kepada kita. Hati-hati, kalau kita ini suudzon kepada Allah, maka nanti Allah itu akan suudzon kepada kita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, juga diriwayatkan oleh dalam Musnad Ahmad, innadzon, ya. Jadi innadzon, sesungguhnya indon nabi khairan falahu. Kalau seseorang itu berprasangka baik kepada aku, maka dia akan mendapatkan prasangka baikku. Kalau seseorang itu suudzon kepada Allah, maka Allah akan suudzon kepadanya. Kata Nabi, wa indonna syarron falahu. Jadi wa indonna syarron falahu. Jika dia berprasangka buruk, maka Allah akan berprasangka buruk kepada kita. Maka alangkah menderitanya kita, ya sudah kita menghadapi kesedihan, sudah banyak problem, yang seharusnya menolong itu Allah, lalu kemudian Allah suudzon kepada kita. Maka itu sungguh sangat berbahaya. Maka sulit
menghadapi hidup ini kalau kita ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sampai kapan ya kita ini berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sampai kita bertemu dengan Allah. Yaitu indal maut. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yamutanna ahadukum. Seseorang di antara kalian itu tidak boleh. Seseorang di antara kalian tidak boleh meninggal. Maksudnya jangan sampai kalian semua meninggal illa wa huwa yuhsinul dzan billah. Kecuali seseorang di antara kalian itu selalu dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau orang itu wafatnya dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah, karena di era wabah corona ini banyak sekali para ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan mereka, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh perjuangan para ulama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan perhatikan kadang-kadang kita itu sangat menyesal, sangat bersedih ketika ada ujian yang menimpa kita. Itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua itu dengan keputusan Allah tidak suka. Ketika turun surah Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian berperang. Ya semua kita pasti tidak suka berperang itu. Kecuali orang yang imannya kuat. Nah, diwajibkan kepada kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Sementara berperang itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kalian semua. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an. Barangkali kalian itu tidak menyukai sesuatu itu. Padahal wa huwa khairul lakum. Padahal bagi masa depan kalian sesuatu itu akan sangat baik bagi kalian. Ya kadang-kadang kita mengalami seperti itu, sebuah peristiwa yang hari ini itu tidak baik bagi kita. Tapi bisa juga sepekan, sebulan, atau setahun yang akan datang, itu akan sangat menyenangkan dan membahagiakan kita. Itulah pentingnya kemudian kita ini husnudzon kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang kita ini mengalami sebuah peristiwa. Jadi kadang-kadang kita mengalami sebuah peristiwa bahwa sesuatu itu sangat menyenangkan kita. Dan sesuatu itu sangat menyenangkan kita, tetapi ternyata sepekan, 2 pekan, 1 bulan, 1 tahun kemudian, ternyata kesenangan itu mengantarkan kita mendapatkan malapetaka. Makanya Allah kemudian mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kalian mencintai sesuatu yang kalian senangi, tetapi itu tidak baik bagi masa depan kalian. Nah, itulah kehidupan kita ya. Maka para pemirsa di mana saja berada, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita yakini bahwa seluruh musibah yang menimpa kita, meskipun itu sebagian hasil dari rekayasa manusia. Jadi misalnya mungkin sebagian orang menganggap bahwa corona ini adalah bagian dari rekayasa manusia. Tetapi yang harus kita yakini, kita sebagai muslim dan mukmin itu adalah bahwa
Semua yang menimpa kita itu sudah ada catatannya, sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah kemudian karena seluruh peristiwa ini semua itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus rela dan ridho bahwa yang sudah dicatat oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan terjadi. Maka apa kata Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka tinggal kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan seluruh urusan ini, kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, dan kemudian kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlibat dalam urusan kita semua. Maka itulah kemudian orang-orang yang bertawakal, apa kata Allah? Fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya, meminta Allah terlibat dalam pekerjaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencukupi kebutuhannya. Nah, maka jangan khawatir, seburuk apapun kondisi, kita berada di manapun, kapanpun, selama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan memenuhi kebutuhan kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, musibah itu adalah rahmah. Jadi musibah itu adalah rahmah. Maka berbahagialah, maka bergembiralah, maka senanglah bahwa musibah itu adalah rahmah. Bagi saya pribadi musibah ini rahmah. Misalnya hari ini saya bisa tampil di sini, kemudian di studio sendiri, itu karena musibah ini. Maka saya katakan musibah itu adalah rahmah. Nah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepada saya bisa siaran online seperti ini kalau tidak ada musibah seperti ini. Makanya seluruh keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengandung kebaikan-kebaikan. Dan orang-orang dulu mengatakan ada hikmah di balik peristiwa. Makanya jamaah Masjid Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada, baik yang sekarang sedang sakit, ditimpa penyakit ini, maka bersenanglah, bergembiralah bahwa sakit itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hadisnya ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Ibunda Aisyah, apakah yang dimaksud dengan taun? Apakah yang dimaksud dengan wabah? Semua penyakit yang mewabah, banyak orang yang terkena, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat, maka itulah yang disebut dengan taun. Coba perhatikan apa kata Nabi. Annahu kana adzaban, bahwa taun itu adalah azab. Taun itu adalah siksa. Yab'atsuhullah ala man yasha. Jadi taun itu adalah azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adzaban, siksa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikirim oleh Allah kepada siapa? Orang-orang yang dikehendaki. Jadi makanya kalau kita bertanya sampai kapan itu nanti wabah ini, itu terserah Allah. Sampai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu nanti kena semuanya, maka itu baru akan selesai. Karena memang virus itu juga selamanya ada. Nah maka Allah akan mengantarkan virus ini kepada siapa? Orang-orang yang dikehendaki. Nah kalau Anda itu orang-orang beriman, kalau Bapak Ibu orang-orang beriman dan kita semua orang beriman, kita bergembira. Kenapa? Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Karena taun ini
itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Bagaimana kalau sakit coba? Bahkan kalaupun sakit dan bahkan kalaupun seandainya meninggal. Tapi mudah-mudahan jamaah Masjid Duha tidak meninggal dulu ya. Jadi mudah-mudahan diberi umur yang barokah semuanya. Diberi umur yang bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Apa kata Nabi? Kalau ada orang kemudian ketimpa sakit karena wabah ini, maka apa kata Nabi? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti matinya orang yang mati syahid. Nah, kalau terpaksa meninggal, ya kalau memang ditakdirkan meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Tapi ingat memang Nabi mengatakan bahwa syaratnya apa? La yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia harus punya keyakinan bahwa seluruh penderitaan, seluruh penyakit yang menimpanya itu merupakan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas menerima takdir itu. Nah, maka dia mati syahid. Nah, ketika dia hanya sakit kemudian sembuh saja, maka seluruh dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau ketemu orang sakit kemudian menengok orang sakit, Rasulullah mengatakan la ba'sa tuhuran insyaallah. Oh ya, enggak apa-apa. Sakitnya enggak apa-apa, saat ini tohuran. Sakitmu ini akan mengantarkan kamu, dosa-dosamu dibersihkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita sedang sakit itu bergembiralah. Karena kita sedang mendapatkan rahmat Allah, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan penekanan, ada sebuah hadis, apa kata Nabi? Fatta'un syahadatu li ummati. Bahwa ta'un itu akan menjadikan umatku ini mendapatkan syahadah. Umatku ini mendapatkan mati syahid. Warahmatun, dan mendapatkan rahmat. Maka rugi kalau kemudian kita menyesal. Rugi kalau kemudian kita banyak berkeluh kesah. Sudah sakit, berkeluh kesah lagi. Rugi kita. Nah, kalau kita kemudian senang, bahagia, maka kita mendapatkan rahmat itu. Dan kalau wafat, diwafatkan dalam keadaan syahid. Tapi ingat, apa kata Nabi? Waridsun alal kafir. Tetapi orang-orang kafir yang meninggal karena COVID ini, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, orang-orang yang bukan muslim, nah maka mereka itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini mendapatkan siksa penyakit itu, dan nanti di akhirat mendapatkan siksa api neraka yang sangat dahsyat, yang tidak ada bandingannya beratnya siksa neraka itu. Maka bersyukurlah Anda yang menjadi orang mukmin dan muslim. Nah, bagi Anda yang belum menjadi muslim dan mukmin, maka silakan berpikir ulang untuk merenungi bahwa mukmin dan muslim itu adalah makhluk yang terbaik di muka bumi ini, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mayusibul mu'min. Mayusibul mu'min, apa saja yang menimpa seorang mukmin, min wasobin, kemudian karena capek, nasobin karena capek, karena sakit, wasakomin sakit panas, walahuznin, dan kemudian kesedihan-kesedihan, maka semua itu akan mengantarkan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu yang perlu kita renungi bersama, bahwa musibah itu adalah rahmat. Jadi kita terantuk batu, kemudian terjatuh, kemudian kita ini rugi dalam bisnis, kemudian gaji tidak cair, maka itu adalah ujian-ujian yang mengantarkan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau ujian ini lama? Gitu. Lalu bergembiralah. Kalau ujiannya ini lama, kita juga perlu bergembira. Kita sabar, kita nikmati, kita hayati. Kenapa? Karena kalau makin lama ujiannya, itu nanti makin lama gajinya dan makin besar gajinya. Pahalanya makin bagus, pahalanya makin baik, bonus-bonusnya makin banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Apa kata Nabi? Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya gaji, besarnya pahala itu ditentukan bersama dengan besarnya ujian. Maka kita bisa melihat kenapa para nabi dan para rasul itu mereka menjadi orang-orang yang hebat. Dihormati umat manusia di seluruh dunia. Menjadi orang-orang yang paling populer. Menjadi orang-orang yang paling terkenal. Dimasukkan surga. Mendapatkan pahala investasi yang sangat luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada di muka bumi ini orang yang ujiannya seberat para nabi dan para rasul. Nah makanya ketika ujian itu panjang, ujian itu lama, maka kita nikmati saja. Oh berarti setelah ini saya akan mendapatkan gaji yang besar dari Allah. Oh setelah ini saya akan dapat bonus. Oh setelah ini saya akan dapat gaji nomor 15, 16, 17. Nah, gitu. Ditunggu saja. Pasti itu nanti akan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu menjadi simpanan kita, menjadi deposito kita, menjadi investasi kita yang sewaktu-waktu akan dicairkan kalau kita membutuhkan. Ada yang dicairkan di dunia ini dan ada yang dicairkan nanti di akhirat. Nah, maka bergembiralah, bersenanglah. Dan apa kata Nabi? Kalau Anda itu sedang diuji, itu artinya bahwa Allah sedang mencintai Anda. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika dia mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Hati-hati, faman radhiya falahu ridho. Kalau Bapak Ibu senang, gembira dengan ujian itu, maka Allah akan senang dan gembira. Tetapi kalau Bapak Ibu itu kemudian mengeluh, berkeluh kesah, marah, apa kata Nabi? Waman sakitau. Waman sakitallah, barang siapa yang marah kepada Allah, falahu sukhut, maka baginya adalah kemarahan. Jadi kalau dia marah kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Jangan sampai ini terjadi. Kita sudah menderita, kemudian pekerjaan sudah tidak ada, simpanan tabungan habis, kemudian anak-anak rewel, lalu Allah marah kepada kita. Kita tidak mempunyai tumpuan dan harapan untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan kita. Nah, maka dari situlah kemudian kita harus bergembira saja. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Nah kemudian yang ketiga apa? Jadi yang ketiga, Bapak Ibu punya keyakinan bahwa tidak ada penyakit menular. Jadi saya ulang bahwa tidak ada penyakit menular. Jadi maka tetaplah bekerja dengan baik, ikhtiar, namanya ikhtiar syariah, aturan-aturan syariat kerjakan, kemudian ikhtiar kauniyah, kemudian aturan-aturan kesehatan,
kerjakan. Tapi kita punya keyakinan bahwa tidak ada penyakit menular. Kenapa kita berusaha? Itu karena diperintahkan berusaha saja. Tetapi bukan usaha itu yang menjadikan kita ini sehat. Tetapi sehat itu merupakan fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular? Yang mengatakan ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kalau sudah Nabi mengatakan, maka jangan cari perkataan-perkataan yang lain. Artinya kalau perkataan orang itu boleh diterima, boleh ditolak. Tetapi kalau perkataan Nabi kita Muhammad SAW harus diterima. Ke dalam satu kesempatan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari itu menyebutkan di hadapan para sahabat, la adwa, tidak ada penyakit menular. La adwa, tidak ada penyakit menular. Setelah itu Nabi mengatakan, wa yu'jibuni al-fa'al. Lalu Nabi mengatakan bahwa sangat mengagumkan aku ada al-fa'al. Al-fa'al itu artinya al-kalimah thayyibah, kata-kata yang optimis, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membahagiakan. Nah, makanya sekarang jamaah Masjid Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nanti ketemu orang, ketemu banyak orang, pakai masker, batuk-batuk, lalu jangan suudzon, jangan-jangan dia kena corona. Gitu. Loh, jangan suudzon. Apa yang kita lakukan? Semoga Anda sehat. Semoga Allah diberi keberkahan, semoga Anda diberi keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses, semoga berhasil, semoga selamat. Ucapkan yang baik-baik saja. Dan kita akan mendapatkan kebaikan itu. Tinggalkan jauh-jauh suudzon. Tinggalkan kata-kata buruk. Nah. Karena apa? Karena kata-kata baik ini kata Nabi punya pengaruh yang sangat besar. Kemudian ada seorang Arabi datang kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular. Dan apa kata sahabat itu? Ya. Kemudian sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri teks hadisnya. Saya artikan saja. Ya Rasulullah, saya ini punya onta saya ini kudikan. Gara-gara onta satu ini kudisan atau kudikan, maka seluruh onta saya menjadi kudikan. Tadi Nabi mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular. Lalu apa jawaban Nabi? Faman ajrobal awal. Apa kata Nabi? Faman ajrobal awal. Lalu siapa? Siapa yang menjadikan onta yang pertama itu kudisan? Yang menjadikan onta pertama kudikan itu ditulari onta yang mana? Kata Nabi apa? Itu memang onta itu ditakdirkan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya jamaah Masjid Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi artinya bahwa penyakit itu bisa menular. Itu bimasyiatillah. Itu karena dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, penyakit itu bisa menular biiradatillah. Tidak menular dengan sendirinya. Tapi penyakit itu menular biiradatillah. Kita hanya berusaha saja. Nah, setiap hari orang yang sibuk dengan corona, ya ada yang meninggal, ada yang tidak, ada yang sakit, ada yang tidak. Berarti yang sakit memang dikehendaki sakit. Tertular itu biiradatillah. Jadi semua penyakit itu menular, itu biiradatillah. Tidak menular dengan sendirinya. Inilah yang harus kita jadikan pedoman sehingga kita kapan saja, kemana saja, kita ini tetap bahagia, tetap senang. Ada orang sakit kita doakan. Nah, jadi kita tidak perlu curiga, kemudian tidak suudzon. Jadi semua jamaah kita, semua sahabat-sahabat kita
Yang kurang sehat kita doakan sehat, yang belum sukses kita doakan sukses gitu. Kita sampaikan kepada mereka kata-kata yang berupa doa itu. Kata-kata yang indah. Semoga selamat, semoga sehat, semoga bahagia, semoga husnul khotimah, semoga masuk surga, semoga rezekinya luas, semoga rezekinya lancar, semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang kita lakukan. Nah, yang akan mengantarkan kita selamat. Semua orang, tidak hanya yang tua, yang muda pun menginginkan selamat. Lalu apa bisnis itu? Jadi kalau Anda semua ingin selamat, Bapak Ibu ingin selamat, sahabat-sahabat ingin selamat, siapapun Anda kepingin selamat, maka harus melakukan bisnis ini. Apa itu? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus beriman kepada Allah. Tu'minuna billah. Pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dan kemudian berjihad, berjuang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang pertama yang harus kita lakukan? Menggunakan apa perjuangan itu? Bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama kata Allah, kalian harus mengeluarkan harta kalian untuk tegaknya agama Allah. Baru setelah itu kalian berkorban dengan jiwa kalian. Tapi di ayat ini Allah mengatakan bahwa harta dulu baru jiwa. Jadi itu baru bisnis kita akan menyelamatkan. Makanya Anda sangat rugi ketika Anda menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta yang banyak. Lalu kemudian tidak ada harta itu untuk tegaknya agama Allah. Itu sebuah kerugian yang sangat besar. Dan tidak mengantarkan Anda masuk surga tetapi mengantarkan Anda masuk neraka. Maka perlu kemudian kita renungkan, harta sebanyak ini yang kita kumpulkan ini untuk apa? Nah, kalau itu kemudian untuk mendapatkan surga, maka pastikan itu digunakan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisnis yang pertama, yaitu keyakinan beriman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah, dan kemudian kita berjihad menegakkan agama Allah dengan menggunakan seluruh potensi yang kita miliki. Dimulai dari potensi harta. Karena dalam hidup ini, dalam perjuangan ini, dalam menegakkan agama ini, sekali lagi dibutuhkan harta yang sangat banyak. Nah kemudian yang kedua, bisnis yang tidak rugi apa? Bisnis yang tidak rugi, yang bisa kita praktekkan ini ya, sebagai tambahan. Tadi berupa keyakinannya, kemudian dan ini sebagai pelengkap, maka yang pertama adalah seperti disebutkan di dalam surah Fatir 29-30. Bapak Ibu bisa lakukan, bisa coba dalam waktu sebulan, bisa 2 bulan secara istiqomah, jangan sampai putus. Maka insya Allah kita akan merasakan hasilnya. Yang pertama apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah membaca kitab Allah. Jadi pastikan jamaah Majlis Duha sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa hendaklah Bapak Ibu semua punya habit, tradisi, kebiasaan membaca Al-Quran itu setiap hari. Paling sedikit berapa? Untuk latihan paling sedikit adalah 1 juz. Jadi jangan sampai kurang dari 1 juz. Sebagai latihan. Supaya kita tadi setiap hari punya transaksi bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Baca setiap hari Al-Quran 1 juz. Dan kemudian yang kedua wa aqamus shalah. Mendirikan sholat. Nah, apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas. Pastikan sholat kita ini semakin hari makin bagus kualitasnya. Lalu berapa kuantitasnya? Paling sedikit Bapak Ibu lakukan supaya modal spiritual kita ini cukup untuk menghadapi kehidupan ini. Atau spiritual capital kita cukup. Nah, maka sholatnya paling sedikit itu 40 rakaat. Sehari semalam. Yang wajib dan yang sunnah. Silakan pilih sholat mana saja. Yang penting jumlahnya 40 rakaat. Karena itulah yang dilakukan Nabi sehari semalam. Nabi selalu sholat 17 rakaat yang wajib.
kemudian qobliyah ba'diyah 12 rakaat, kemudian Nabi qiyamul lail 11 rakaat. Ya terkadang 13 rakaat. Maka kalau kita jumlah, Nabi itu paling sedikit sehari semalam 40 rakaat. Silakan dicoba. Nah, nanti kalau kemudian qiyamul lail tidak bisa kita ganti dengan sholat duha. Yang penting minimal jumlahnya 40 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah usahakan Bapak Ibu itu berinfak. Yarju wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan menginfakkan. Infak itu berarti uang atau barang. Hendaklah kita berinfak setiap hari. Berapa? Nominalnya berapa? Ya bila 1.000, bisa 2.000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 400.000 setiap hari. Pastikan setiap hari. Dan silakan lakukan transaksi ini setiap hari. Sampai kita merasakan. Mungkin bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Kita baru akan merasakan nanti dampak dan pengaruhnya. Jadi yang pertama adalah baca Al-Quran. Sehari 1 juz, tidak boleh kurang. Itu minimal. Kemudian yang kedua adalah sholat paling sedikit 40 rakaat. Dan yang ketiga adalah infak. Setiap hari sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan resep ini mengantarkan kita semuanya itu nanti mendapatkan kebahagiaan di musim corona ini. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran rezekinya, diberi keberkahan umurnya, dan mudah-mudahan semua keluarga kita, keturunan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat, yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin, menggantikan para ulama di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.